kepalanya di atas, bawa badannya udah dikubur gitu. Iya, udah mati gitu. iya udah mati, tapi kepalanya masih hidup gitu. Terima kasih sudah klik video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Ingat, subscribe ya. Kok diam? Subscribe dong. Dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Leo Mystery. Oke. Baik, hari ini aku kedatangan tamu. Dia namanya Dayat. Channel dia namanya Hidayat Azza. Hidayat Azza. Oke. Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang ini sangat berat. Yang berat ya. Apaan sih? Yang berat itu apa sih? Yang requestan teman kita. Oh. Mayat bangkit dari kubur. Iya betul. Kamu percaya nggak? Enggak. Apa? Percaya itu memang ada. Oh iya. Ya. Kalau ceritanya mungkin ada, tapi itu kayaknya enggak deh. Video itu Enggak deh, kayaknya. Oh, dari mana kamu bisa mengatakan kalau itu enggak? Ada beberapa faktor sih, kayak yang dari awal saya amati sampai akhir. Kenapa mereka itu jaga kubur? Katanya untuk karena diminta oleh si keluarga. Kalau jaga kubur kan biasanya adat istiadatnya itu kan baca Al-Quran. Nah, Baca Al-Quran khatam gitu kan biasanya kan. Ini jaga doang gitu, ngapain? Nggak ada faedahnya, doain enggak gitu. buat YouTube. Terakhir Oke. Yang ngeganjal lagi apa selain itu? yang ngeganjel ya, mungkin di menit ke-30 ya, menit 30. 30 di sana saya lihat kalau biasanya orang yang dikubur, mohon maaf ya, Ya. orang yang dikubur sebelum ditimbun ya Pak, ya ditimbun itu di ikatannya itu biasanya Tali pocong tali pocong lah, ibaratnya lah tali pocongnya itu dilepas gitu. dilepas. Di sini juga dilepas, Tapi itu enggak dilepas. Ya, tapi dilepas, masih diikat. iya itu kan masih diikat gitu. mungkin biar nggak telinga nggak kena tanah. Detailin. kan kan seharusnya itu kan mukanya itu ke tanah gitu ya kan. Iya. Nah, menurut kamu apa sih? Kalau menurut aku, Iya. gimana ya? Masa ngeri sekali, bro. Balang. Kalau menurut cerita orang-orang bahari, Yes. karena memang banyak yang panja dia Iya. semasa hidup, Heeh. orang tersebut menggunakan ilmu gaib, Heeh. ilmu gaib atau ilmu kekebalan atau apa. Heeh. Terus ketika mati dan untalan itu tidak dikeluarkan, maka setelah dikubur ada bunyi kayak letupan, kayak telur yang pecah dan keluar asap. Nah, maka itu adalah kejadian katanya si itu menjadi hantu. Oh iya. Oke. Mengenai hantu nih, apakah orang mati yang kamu ketahui, apakah orang mati itu bisa jadi hantu? Seperti yang saya dengar dari beberapa tuan guru ya, kayaknya emang ada sih yang kayak Tapi apakah itu memang benar-benar roh dari si mati atau itu adalah jin atau jin parin atau itu malah setan mungkin untuk mengelabui manusia atau gimana? ya betul, bisa kita lihat mana ada kecuali orang yang memberi isyarat Berisyarat. bahwasanya lewat mimpi biasanya, Oh, iya. lewat berhadapan gitu, tapi itu biasanya satu keluarga aja yang yang apa ditemuinya. iya yang itu. Oh. Ya. Oke, kembali ke yang tadi video yang lagi viral. Oke, viral banget. Itu kan ceritanya
eh, ada seseorang Ya. yang meninggal semasa hidup dia menggunakan ilmu kebal. Ilmu kebal, terus ketika mati dia sebelum mati dia belum ngeluarin untalan tadi, dan waktu dimandikan katanya mau nampar sama yang Wow, hebat. mau nampar ke orang yang memandikan. Padahal kan kalau zaman sekarang orang yang memandikan mayat itu bisa apa, bacaan-bacaan supaya mayat sadar gitu. Iya, betul. Tapi kok di sana ternyata nggak mengerti masalah yang kayak gitu. Terus Oh, dipanggil lah ustadz, dibacakan, ya udah nggak dikeluarin karena untalan masih ada di dalam Oh, tubuh si gitu. mayat. Nah, kemudian di hari malam pertama katanya kalau nggak salah ya, malam pertama keluar kayak asap itu. Nah kemudian si youtuber ini dipanggil untuk nungguin, dicoba mau nungguin itu, dipanggil buat nungguin di kubur. Dan kebetulan katanya ada youtuber dari Samarinda ikut juga jaga. Oke. Jadi kolab mereka. Boleh disebut tuh namanya tuh? Enggak ya, enggak usah ya. Enggak usah. Karena kita takutnya dikira menjatuhkan Iya. mereka. Padahal kita enggak nih, kita mau ngebahas tentang hal itu apa yang dengan pendapat kita. Iya, pendapat kita ya. Ini pendapat kita aja Pendapat sih. Kita, iya. Kita sebenarnya nggak pengen menjatuhkan mereka, enggak. Dulu ayahku atau bapakku, abahku ya, Hah? itu sampai sekarang sih memandikan mayat, Memandikan mayat. memandikan jenazah. Memandikan aja. Jadi biasanya kalau ada sesuatu beliau cerita ke saya, tapi beliau nggak mau cerita si itu jadi ini, si itu matinya pas waktu dimandi seperti itu. Tapi itu untuk mengajari kan. Iya. Jadi waktu ini cerita sedikit ya, nggak apa-apa kan? Oke. Jadi ayahku itu atau bapakku atau abahku, ya. Father. Iya, my father. Waktu ngemandiin mayat pertama kali matanya kebuka. Ini waktu gini mandikan, buka matanya ya. Terus ditutup lagi, Tutup. buka lagi sampai 3 kali, tutup Itu- lagi. Itu Terus yang keempat itu tangannya gini, padahal tadi kayak mau mukul tapi nggak mukul. Iya, itu kenapa ya bisa gitu? kalau kalau penyebabnya bapakku nggak beritahu penyebab apa. Pokoknya ada aja gitu, Ada yang aneh gitu ya. ada terus. Kadang kakinya lah yang nendang. Wow. Kalau guruku waktu di pondok pesantren cerita, kan waktu bab memandikan mayat nih, cerita beliau, aku pernah memandikan mayat tapi mayatnya meremas bokongku katanya. Waduh. Aneh kan? Apakah semasa hidupnya itu dia suka ngeremas bokong orang gitu? Aduh. Jadi Kan jadi aneh ya? kita kan semasa hidup jangan bikin yang aneh-aneh. Iya. Jadi kalau udah mati bisa jadi aneh Ya juga. gitu anehnya. Kalau yang Ya? Kamu ada cerita enggak yang aneh-aneh gitu? Makanya. Nah, misalnya ini. Oh, pernah. Saya pernah. Itu waktu di pondok juga sih. Oh, di mana? Waktu di pondok, guru saya yang dari si YouTuber itu. YouTuber itu kan daerah sana. Dan guru saya pun dari sana juga. Jadi beliau Banyak cerita. kejadian. Iya. Kayaknya apa di situ. Jadi beliau bercerita waktu di asrama kan kami ngumpul habis sholat isya. Ya. Ngumpul cerita bareng. Dulu kata beliau di sana itu panjadian ujar kita ya. Panjadian. Pocong itu kan pocong di pocong keluyuran gitu setiap Pocong keluyuran. iya pocong keluyuran tapi siang gila kan. Pakai motor, pakai sepeda, dan kaki terbang ya gitu siang bolong. siang dong Waduh. yang bolong Mau apa kayak nih, nyari makan? jam 3 sore.
siang itu kan masih siang tuh, jam 3 sore habis maghrib juga sering keluyuran, sama habis sholat subuh. Kenapa dia ibadah mungkin Ya mungkin cari masjid gitu nggak dapat. Jadi waktu itu beliau itu apa namanya, temenan sama beberapa remaja di sana. Beliau berinisiatif untuk menangkap si pocong itu. Oh iya. Yang meresahkan di kampung sana. Jadi beliau pergi ke tuan guru sebelum beliau melakukan itu. Jadi disaranin oleh tuan guru, aku lupa bacaannya gitu. Pokoknya waktu beliau gini, pocong itu kan di depan, misalkan di depan, set ini di tangannya tuh gini, bis dianuk ini di digenggam, cuman jauh, pokoknya di depan kita genggam kayak gini. Tenaga dalam nggak tahu sih ya, atau disentuh langsung? Kayak tenaga dalam sih, kayak tenaga dalam. Jadi jempol ini kita masukin ke sini, terus dibacakan apa ya, lupa dibacakan, pokoknya kayak gini nih. Beliau mencontohkan, lupa saya bacanya apa ya, pokoknya giniin terus tarik, nggak bisa lari lagi dia. Iya, setelah itu nggak ada lagi kejadian yang seperti itu. Jadi berhasil nih, berhasil. Ngeri juga ya. Keluarganya pun resah. Ya kan itu orang kampung mengira si itu tuh anak itu tuh. Ya anak si itu tuh pas jadi itu yang jadi. Itu memang banyak kejadian. Nggak tahu. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, akibat dari video itu beredar apa bagaimana? Kalau meresahkan orang atau gak masalah? Kayaknya sebagai hiburan deh. Hiburan. Iya. Kebanyakan merasa terhibur kan di channelnya itu, komen-komennya aku lihat bagus-bagus, masya Allah ya. Baru kali ini lihat pocong nongol gitu. Iya, berkat dia kan. Berkat dia. Tapi ada di film-film bangkit dari kubur. Yaelah, film tuh. Apakah ambil dari sana gitu? Kayaknya enggak. Jadi bagus aja ya kalau dengan adanya video itu. Cukup menghibur dan mendidik juga. Kayak ada pesan moral ya. Ada pesan moral yang tersirat. Dan episode 2-nya kan yang klarifikasi itu ya. Nah, klarifikasi itu yang disampaikan beliau benar, itu benar. Tapi yang pertama itu saya kurang yakin. Kalaunya itu memang benar-benar mayat yang bangkit. Yes. Bisa aja itu cuma ilustrasi atau rekayasa. Iya, betul. Tapi kalau menurut klarifikasinya memang kejadiannya memang seperti itu. Biasanya kalau kejadian memang seperti itu. Belum pernah sih nemu yang panjadian. Enggak sih. Kira mau. Kita cari ntar. Jangan mukul aja. Oke, kita cari ya. Iya, kita cari. Tapi rame-rame kan? Rame-rame dong. Ya minimal 3 orang lah. 3. Kalau berdua gak? Berdua. Ntar kalau temennya lebih cepet larinya gimana? Kita yang ketinggalan dong. Oke. Menurut kamu sendiri, roh mayat yang sudah mati apakah bisa ditayang? Katanya 41 hari mayat masih bukan mayat sih, roh itu masih keliling rumah kita. Misalkan kita sebagai keluarganya nih, entah itu adik kita yang meninggal atau siapa kita yang meninggal, biasanya roh itu masih ada di sekitar kita. Udah 41 hari kalau nggak salah. Tapi kalaunya roh tersebut masuk lagi ke jenazah, bergerak, keluar tangan dari kubur, keluar kepala, keluar, bisa nggak? Nggak sih kayaknya. Kalaunya
menurut aku ya, Iya. aku pernah lihat video tentang ceramah dari ustadz yang kondang. Katanya kalau roh yang sudah mati, kalau mayatnya ini semasa hidup, orang ini semasa hidup dia berbuat Dosa gitu. dosa gitu, maka ditempatkan di sijin. Nah, kalau mayatnya semasa hidup baik, Iya. dia di rohnya ditempatkan di ilien. Sijin kan di bawah bumi katanya. Iya. Kalau ilien di bawah, di ke langit, naik ke langit. Iya. Nah, tapi kalau tidak diterima langit karena berbuat tidak baik semasa itu, berbuat dosa, dimasukkan lagi ke mayat untuk Bangkit gitu. bukan untuk merasakan siksa kubur. Oh, Nah, ya gitu. kan? Langit Kirain nggak nerima. bangkit gitu. jadi langit nggak nerima, bumi nggak nerima, Iya. dikembalikan lagi ke mayat untuk merasakan siksa kubur. Nauzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan dengan api neraka. Semoga kita mati dengan keadaan Husnul khotimah. kamu nih? Hah? Omong-omong nih, aku punya cerita sebelum itu. Omong-omong yang tidak diterima bumi. Aku pernah dengar cerita di daerah kita ini. Dari kita Bukan daerah kita sih, cuman deket dengan daerah kita. Bukan daerah si YouTuber itu, bukan. Orang ini punya kajian. Kajian itu ilmu hitam. Ilmu hitam untuk pesugihan kayaknya. Iya. Dan sekarang dia masih hidup, tapi tinggal kepala aja. Kuyang gitu. Bukan guyang, Tinggal kepala. maksudnya kepalanya di atas, badannya udah dikubur gitu. Iya, udah mati gitu. Iya, udah mati, tapi kepalanya masih hidup gitu. Dan itu setiap hari apa ya, dulu pernah diceritain, dan sekarang itu masih ada. Diberi makan oleh anaknya. Diberi makan makanannya? Ya, makanan kayak kita. Karena tidak diterima bumi, maka sampai sekarang belum mati-mati, padahal udah tua. Jadi sulit untuk mati karena melakukan itu. Iya. Gitu. Oh ya, aku pernah juga dengar ya hal yang kayak gitu. Katanya ada macam kajian ilmu hitam gitu. Terus si orangnya ini gak bisa mati-mati, tapi bagian tubuh sudah membusuk. Oh, buruk sekali. Yes. Ini masih anggota di Brimpa masih hidup dan dia minta makan, kadang minta makan. Jangan-jangan kita sama deh. Mungkin itu dia. Saya pernah katanya diberi makan. Ya. Beri makan, tapi tidak bisa untuk mati, kecuali ya ada orang yang menyalin. Caranya apa? Menyalin itu dengan cara menjulurkan lidah disambung dengan lidah orang yang menyalin tersebut. Haji gila lu. iya. Kalau jadi karena nggak ada yang berani nyalin, karena kan cuma udah hidup aja udah ditunjukkan hal seperti itu. Iya. Bagaimana hasilnya? Makanya orang nggak berani yang nyalin. Nah, katanya kalau ada berani yang nyalin, ambil itu mungkin untalan atau minyak itu, biar jilat gitu dari yang busuk tadi, baru bisa mati. Gila, mantap juga. Ngeri juga ya cerita. Tapi itu Kalimantan dirahasiakan sih. Oke. Daerah Kalimantan kan? Daerah Kalimantan. Cuma Kalimantan itu banyak tentang mitos. Beragam sekali. Bagus ya. Ada cerita lagi? Ntar kita ulik lagi. Dan di lain kesempatan. Yes. Pesan kamu buat teman-teman para YouTuber horor dan kepada para penonton apa? Oke, buat YouTuber horor agar senantiasa melakukan ibadah wajibnya dengan baik gitu, seperti sholat 5 waktu. Ya betul. Kalau mau penelusuran gitu atau apa, lebih baik kita sholat tahajud dulu sebelum melakukannya. Misalkan besok kita melakukannya
hari ini malam ini kita melakukan tahajud untuk memperkuat iman kita. Iya. Itu Kak perkataan dari guru, kan guru sih, teman sekaligus guru gitu. Oh. Teman sekaligus guru Ya guru nih. ruqyah. Oh. Guru ruqyah. Iya. Kalau pesan kamu untuk para penonton gimana? Kan Pak, ada penonton yang ketakutan. Iya. Dari itu. Terus ada juga yang penonton yang ada yang percaya dan ada juga yang nggak percaya. Akhirnya mereka debat. Aneh emang. Gimana? Apa pesan? Pesanku untuk kalian para penonton yang setia, jangan pernah takut. Karena derajat kita lebih tinggi dari syaitan apapun, dari jin apapun, dari golongan apapun. Derajat manusia itu lebih tinggi. Sampai-sampai kan makhluk terbaik di langit dulu kan setan kan. Setan karena tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Ya. Nabi Adam akhirnya diturunkan derajatnya. Jadi kita jangan takut. Jangan takut dengan hantu. Apaan sih hantu? Derajat kita lebih tinggi. Lebih tinggi dari. Kalau kita takut, kita takut bisa hantunya yang naik ya. Iya. Hantunya yang masuk gitu. Yang lebih mendominasi. Iya. Keberanian ya, gitu ya. Lebih baik kita yakin bahwasanya kita tuh lebih kuat dari mereka. Kalau menurut aku sih buat para youtuber horor, apalagi youtuber horor yang sudah sukses, karena mereka menjadi public figure, apa yang mereka bikin berdampak lah untuk penonton. Iya. Bisa itu menjadi meresahkan masyarakat ataupun menambah wawasan masyarakat. Menurut aku itu sih kreatif juga ya. Iya, bisa kreatif. ada pesan moralnya, dan karena dibarengi dengan klarifikasi dan penyampaian tentang hal-hal yang demikian. Iya, tentang betul. agar tidak salah paham. Iya. Nah, asalkan jangan salah paham aja. Jadi kalau youtuber horor jangan sampai membuat informasi hoax. Iya, hoax. Jangan sampai membuat video yang meresahkan masyarakat. Kalau yang dilakukan oleh youtuber yang tadi itu ada klarifikasinya. Ada klarifikasi dan ada ilmu di sana. Ada ilmu yang Ada bisa ilmu di dipetik sana. ya di sana. Iya. Pelajaran ya. Dan buat para penonton nih, jangan biasakan mengomen Yes. hanya nah, judul dan thumbnail. Iya, Tapi betul. tonton aja dulu di dalamnya, tonton. Ditonton dulu baru di komen. Karena ada orang yang nonton dari judul terus masuk dikit bentar, ini hoax. Lama. Banyak yang bisa mengata-ngatain atau apa. Aduh, itu Jadi tuh jangan langsung netizen memang. Jadi ditonton dulu baru di komen. Iya. Nah, dan jangan resah juga. Jangan tidak usah takut karena tadi derajat manusia itu lebih tinggi daripada satu. Jadi itu. Oke, sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Betul. Dan maju terus youtuber horor. YouTuber horor Kalimantan ya. Youtuber horor Kalimantan. Mantap. Channelnya. Sempat trending di 14. Wow. Trending. Dukung terus ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.